Halo semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai materi Diluted Securities and Earning per Share. Sebelum lanjut ke videonya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Melania Rimatamasstuti. Nama saya Gregoris Bayu Yuwono. Nama saya Yosefa Yabita Wandalarasati. Saya Anastasia Lovita. Nama saya Dika Putra. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai ke pembahasannya. Yang pertama ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu arti deductive securities, yang kedua macam-macam deductive securities, yang ketiga anti deductive securities, dan yang terakhir itu struktur modal. Yang pertama ini adalah deductive securities. Deductive securities ini sesuai dengan istilah deduktif yang berarti penurunan, sama halnya dengan sekuritas deduktif yang dimana merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Di sini ada 3 macam-macam deductive securities. Yang pertama itu share option, convertible securities, convertible preference share. Anti-deductive securities secara sederhana adalah kebalikan dari deductive securities, di mana diasumsikan bahwa dampak dari konversi yang dilakukan akan menyebabkan kenaikan laba per lembar saham atau kenaikan EPS. Perusahaan mempunyai 2 struktur modal. Yang pertama itu struktur modal sederhana atau simple, dan yang kedua itu struktur modal kompleks. Earning per share atau IPS adalah sajian laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham biasa yang beredar. IPS digunakan sebagai analisis keuangan serta digunakan untuk memberikan gambaran tentang mahal atau murahnya suatu saham. IPS menjadi terbagi 2, yaitu yang pertama adalah basic IPS. Digunakan jika hanya ada saham biasa atau saham preferred dan convertible, dan tidak ada sekuritas lain yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, opsi saham, dan lain-lain. Rumus basic IPS adalah net income dikurangi dividend preferred share dibagi weighted average outstanding ordinary shares, atau net loss ditambah dividend preferred share dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares. Jenis yang kedua adalah diluted IPS. Diluted IPS akan menyesuaikan dengan potensi dampak dari sekuritas convertible pada saham biasa. Dengan kata lain, pemegang sekuritas convertible ini bisa memperoleh saham biasa diluted, dan jika dikonversi bisa menyebabkan IPS menurun atau basic IPS lebih besar daripada diluted IPS. Diluted IPS untuk opsi warrant dan rights akan dimasukkan jika bersifat dilutif. Dengan kata lain, harga pelaksanaan opsi lebih kecil daripada harga pasar saham biasa pada saat pelaksanaan opsi atau akhir periode. Metode perhitungannya ini disebut dengan metode treasury shares. Rumus diluted IPS-nya adalah net income dikurangi dividend preferred share dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares ditambah tambahan saham biasa dengan asumsi opsi dapat dilaksanakan. Diluted IPS untuk convertible bonds, rumus diluted IPS-nya adalah net income dikurangi dividend preferred share ditambah interest of bonds payable after tax plus atau minus discount atau premium after tax dibagi dengan weighted average outstanding ordinary shares ditambah tambahan saham biasa dengan asumsi opsi dapat dilaksanakan. Langkah yang pertama untuk mencari basic IPS, yang pertama itu kita catat dulu net income-nya. Net income-nya itu jumlahnya 82 juta, dari mana ada di soalnya. Terus yang kedua itu kita cari preferred dividend-nya. Nah, di sini itu preferred dividend-nya itu jumlahnya 15 juta. Nah, kemudian net income-nya sama preferred dividend-nya kita kurangin, hasilnya ketemu 67 juta. Untuk outstanding-nya sendiri itu totalnya ada 13.000 lembar, itu bisa dilihat dari soalnya. Nah, hasil basic IPS itu 223 dari 67 juta dibagi 300.000. Kita cari convertible preferred shares. Nah, untuk yang pertama, kita hitung impact to NI-nya. Ini tuh kan jumlahnya ada 15 juta. Untuk additional shares-nya, itu ada 30.000 lembar. Nah, untuk hitungan incremental IPS-nya, berarti 15 juta dikali 30.000. Hasilnya 500.
Langkah ketiga, kita hitung 9% convertible bonds-nya. Yang pertama, kita catat dulu impact to NI-nya. Nah, di sini tuh udah ada jumlahnya 12.600.000. Kemudian buat additional shares-nya itu bisa dikonversi menjadi 45.000 lembar ordinary shares. Itu juga ada di soal. Jadi untuk hasil dari incremental IPS itu 12.600.000 dibagi 45.000 itu sebesar 280. Nah, yang tersedia kita tulis 35.000 lembar, itu dapat dari soal juga. Yang bisa ditarik ini hasilnya 15.556. Nah, untuk yang ditarik itu berarti yang bisa kita beli dengan harga saat ini itu jumlahnya 15.556. Hasilnya itu berarti 19.444. Itu masuknya untuk yang tidak bisa ditarik. Ada impact to NI. Nah, di sini tuh impact to NI-nya kan 0. Kenapa? Karena opsi saham penambahan modal itu tidak akan berpengaruh terhadap net income, maka hasilnya 0. Nah, untuk additional shares-nya sendiri itu 19.444 itu diambil dari yang sebelumnya tadi. Nah, untuk hasil incremental IPS-nya itu berarti 0, karena 0 dibagi 19.444. Yang pertama, saya akan membahas cara perhitungan untuk mencari weighted average outstanding shares. Hal yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel untuk mempermudah perhitungan, dan tabel tersebut berisikan tanggal, deskripsi, outstanding shares, stock dividend, stock split, fraction of year, dan yang terakhir adalah weighted average-nya. So, yang pertama-tama kita harus mencatat terjadinya transaksi di awal tahun untuk saldo awal yang terdapat di soal dan beserta informasi tambahan yang ada, yang dimana outstanding shares-nya yaitu sebesar 280.000 lembar dan fraction of year-nya yaitu 8/12 yang dimana didapat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 September pada informasi tambahan, yaitu 8 bulan dalam 1 tahun sehingga dibagi 12, sehingga dapat diketahui bahwa weighted average-nya adalah sebesar 186.667. Selanjutnya kita masukkan transaksi pada 1 September 2021, yaitu terbit 56.000 lembar saham biasa. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 1 Oktober 2021. Terhitung sebesar 335.000 outstanding shares-nya didapat dari beginning ditambah dengan transaksi tanggal 1 September. Lalu karena 1 September sampai 1 Oktober hanya 1 bulan, maka masukkan di table fraction of year-nya sebesar 1/12 bulan. Lalu dikalikan untuk mencari average-nya seperti hal yang sebelumnya kita lakukan, yaitu menjadi sebesar 28.000. Lalu selanjutnya kita masukkan juga transaksi tanggal 1 Oktober yaitu konversi sebesar 600 juta. Dihitung dengan rumus nilai nominal lalu dibagi dengan setiap nilai nominal sahamnya dalam rupiah lalu dikalikan lembar saham biasa, yaitu hasilnya 24.000. Karena pada informasi tambahan sudah tidak ada lagi transaksi yang berpengaruh pada ordinary share, maka kita akan mencatat transaksi pada tahun 31 Desember sebesar 360.000 yang didapatkan dari transaksi 1 September ditambah transaksi 1 Oktober. Karena dari 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 3 bulan, maka kita akan mencatatnya di table fraction of year-nya 3/12 bulan. Lalu dikalikan sehingga weighted average-nya sebesar 90.000. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh weighted average pada setiap transaksi sehingga kita dapat menemukan bahwa weighted average outstanding ordinary shares-nya sebesar 304.667. Saya akan membahas untuk perhitungan basic EPS dan diluted EPS. Net income after tax dibagi dengan weighted average outstanding common stock. Kemudian kita dapatkan untuk net income after tax-nya dari laba sebelum pajak dikalikan 1 dikurang 30%. Yang kemudian kita dapat hasilnya 860 juta. Kemudian kita bagi dengan 304.667. Kemudian akan kita dapatkan hasilnya dari pembagian tersebut sebesar 2.822,76. Kita melakukan pembulatan ke atas sebesar 2.823.
Selanjutnya, kita akan menghitung untuk diluted EPS opsi. Untuk diluted EPS opsi sendiri, kita akan mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, dengan keterangan belum dijalankan. Lalu, opsi yang ada sebesar 30.000 lembar, asumsi opsi yang dapat ditarik perusahaan sebesar 20.455 lembar, didapat dari 30.000 dikali 22.500 dibagi 33.000. Kemudian kita mendapatkan perhitungan sebesar 9.545 lembar dikali 12/12 didapatkan dari 12 bulan, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, sebesar 9.545. Selanjutnya, impact to shares-nya sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar 9.545 yang kemudian akan kita bagi dan hasilnya 0. Selanjutnya, kita akan menghitung diluted EPS 10% convertible bond. Lalu kita akan masuk ke perhitungannya, yaitu 1 Januari sampai 1 Oktober dengan keterangan sudah dikonversi sebesar 600 juta. Impact to net income-nya sebesar 31.500.000. Selanjutnya, impact to shares dapatkan hasilnya 18.000 yang kemudian akan kita bagi dengan 31,5 juta sebesar hasilnya 1.750. Selanjutnya, untuk 1 Januari sampai 31 Desember yang belum dikonversi sebesar 400 juta. Impact to net income-nya didapatkan hasilnya 28 juta. Lalu, impact to shares sebesar 16.000, yang kemudian akan kita bagi dengan 28 juta sebesar hasilnya 1.750. Lalu, untuk menghitung incremental EPS dengan menambahkan masing-masing hasil impact to net income dan masing-masing hasil impact to shares, yang hasilnya sama dengan 1.750. Selanjutnya, kita akan pindah ke diluted EPS 12% convertible bonds. Sebelum itu, kita akan menghitung amortisasinya terlebih dahulu, yaitu nominal pada 1 Agustus 2021 sebesar 2 miliar, lalu harga jual pada 1 Agustus 2021 sebesar 1 miliar 900 juta. Kemudian kita kurangkan dan didapatkan hasilnya sebesar 100 juta. 100 juta ini merupakan discount on bonds dikarenakan harga jualnya lebih kecil daripada nilai nominal. Selanjutnya kita akan menghitung bulan, yaitu dari 1 Agustus 2021 sampai 1 Agustus 2026. Untuk 2021 sendiri didapatkan 5 bulan, dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2021. Selanjutnya 2022 sampai 2025 didapatkan 48 bulan, dari 12 bulan dikali 4 tahun. Selanjutnya untuk 2026 didapatkan 7 bulan, dihitung dari 1 Januari sampai 1 Agustus 2026. Kemudian kita jumlahkan didapatkan hasilnya 60 bulan. Lalu kita dapat menghitung amortisasi per bulannya dengan 100 juta dibagi 60. Didapatkan hasil amortisasi per bulannya sebesar 1.666.667. Lalu kita akan mulai menghitung untuk diluted EPS 12% convertible bonds, yaitu pada 1 Agustus sampai 31 Desember dengan keterangan belum dikonversi sebesar 2 miliar. Impact to net income-nya menjadi 75.833.335. Kemudian kita akan mencari impact to shares-nya, dapatkan hasilnya 16.667. Kemudian akan kita bagi dengan 75 juta sebelumnya menjadi 4.550. Kemudian untuk incremental EPS, impact to net income-nya didapatkan sebesar 75.833.335 dengan impact to shares-nya 16.667 yang akan kita bagi sehingga hasilnya menjadi 4.550. Selanjutnya akan ada tabel untuk diluted EPS. Tabel ini kita urutkan dari incremental yang terkecil. Kemudian masing-masing dari impact to net income ini akan kita jumlah, demikian pula dengan impact to shares. Dengan hasil akhir impact to net income sebesar 995.333.335, kemudian impact to shares-nya 364.878. Diluted EPS sendiri didapatkan dari impact to net income dibagi dengan impact to shares. Kemudian dari diluted EPS ini kita dapatkan yang terkecil 2.641. Dengan kesimpulan, basic EPS 2.823 dan diluted EPS-nya 2.641. Sekian pembahasan dari kelompok kami harap kalian dapat mengerti dan sampai jumpa.